Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Egy Nusifera dalam mata kuliah Keterampilan Penyuntingan. Hari ini kita akan membahas mengenai penulisan paragraf. Paragraf merupakan unit utama dalam komposisi karangan dan tulisan. Begitu juga dengan frase dan kalimat. Penulisan paragraf merupakan tulisan pendek yang seringkali dijadikan langkah dasar untuk memiliki keterampilan menulis lebih lanjut, seperti menulis esai atau menulis naskah. Pada bagian ini akan ditemukan beberapa hal tentang penulisan paragraf, seperti penulisan paragraf, pengertian penulisan paragraf, struktur paragraf, penulisan paragraf yang efektif, serta contoh-contoh pengembangan paragraf. Diharapkan dengan memahami prinsip-prinsip penulisan paragraf ini, seorang penyunting naskah memiliki pemahaman dalam melakukan perbaikan-perbaikan naskah, sehingga jelas dibaca dan dipahami oleh para pembaca. Paragraf dapat terdiri dari hanya dalam satu kalimat saja, bisa juga paragraf lebih dari 10 kalimat. Hal itu tidaklah penting, banyak jumlah kalimat dalam paragraf tergantung pada cara pengembangan dan ketuntasan uraian yang berhubungan dengan gagasan pokok yang ada di dalam satu paragraf tersebut. Paragraf yang terlalu pendek kurang dikembangkan, sedangkan paragraf yang terlalu panjang dapat dimajemukkan. Itu pendapat dari Wijayanti dan kawan-kawan dalam bukunya tahun 2014 halaman 106. Dalam setiap tulisan, paragraf memiliki peran yang sangat penting, yaitu antara lain menandai pembukuan topik baru, memisahkan gagasan utama yang satu dengan yang lain, sehingga memudahkan bagi pembaca untuk memahami keseluruhan dari dalam paragraf. Untuk memahami jenis paragraf lebih lanjut, contoh-contoh paragraf telah disajikan di modul pembelajaran keterampilan penyuntingan. Silakan mahasiswa membaca modul keterampilan penyuntingan secara mendalam. Selanjutnya akan dibahas mengenai struktur paragraf. Di dalam struktur paragraf ini secara umum terbagi menjadi 3 komponen, yaitu adalah kalimat topik, kalimat-kalimat pendukung, dan kalimat kesimpulan. Yang pertama adalah kalimat topik. Kalimat topik ini merupakan kalimat yang berisikan uraian tentang topik utama dan ide utama dalam satu paragraf. Kalimat topik dalam sebuah paragraf ini umumnya memerlukan kejelasan, pengembangan, dan pembuktian. Kalimat topik ini bisa diletakkan di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Yang kedua adalah kalimat pendukung. Kalimat pendukung atau kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang mengembangkan kalimat topik. Kalimat pendukung tersebut menyediakan jumlah poin-poin pendukung dari berbagai informasi dan menjelaskan satu informasi kalimat topik dengan sejumlah rincian fakta dan data yang ada di dalam paragraf. Yang terakhir merupakan kalimat kesimpulan. Kalimat kesimpulan ini merupakan kalimat yang berisikan penegasan terhadap kalimat atau paragraf-paragraf sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan gagasan-gagasan penting yang terdapat dalam satu paragraf. Di dalam modul keterampilan penyuntingan ini dibahas pula contoh-contoh pengembangan paragraf, misalnya paragraf menerangkan, paragraf merinci, paragraf mencontoh, dan masih banyak lagi contoh paragraf yang ada di dalam modul tersebut. Silahkan mahasiswa membaca secara mendalam. Itulah tadi materi kita mengenai penulisan paragraf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.